Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Okta di sini di dalam pembelajaran penjas dalam jaringan. Oke, materi hari ini yaitu aktivitas kebugaran jasmani. Nah, di kelas 9 kalian akan mempelajari tentang gerakan-gerakan untuk merangkai satu latihan, yaitu latihan sirkuit training. Oke, sebelum memasuki pelajaran, baiklah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Oke, kita memasuki materi. Tujuan pembelajaran. A. Memiliki keterampilan latihan untuk meningkatkan kebugaran jasmani. B. Memiliki pengetahuan tentang latihan untuk meningkatkan kebugaran jasmani. Memahami bentuk-bentuk latihan yang digunakan, mengenal konsep ruang dan waktu. C. Latihan kebugaran jasmani yang sesuai dan dapat memberi pengalaman belajar, kesempatan untuk menggunakan dan beradaptasi dengan keterampilan motorik, menggunakannya pada situasi permainan yang berubah-ubah. D. Memiliki sikap seperti disiplin, keberanian, sungguh-sungguh, dan kerjasama dapat memahami budaya orang lain. A. Pengertian kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani adalah kesanggupan dan kemampuan tubuh melakukan penyesuaian terhadap pembebanan fisik yang diberikan kepadanya dari kerja yang dilakukan sehari-hari, tanpa menimbulkan kelelahan berlebihan yang berarti, dan mampu melaksanakan aktivitas berikutnya. Setiap orang membutuhkan kebugaran jasmani yang baik, agar ia dapat melaksanakan pekerjaannya dengan efektif dan efisien, tanpa mengalami kelelahan yang berarti, dan mampu melaksanakan kegiatan-kegiatan berikutnya. B. Manfaat latihan kebugaran jasmani. Antara lain, 1. Menurunkan berat badan dan mencegah obesitas. 2. Mencegah penyakit jantung. 3. Mencegah dan mengatur penyakit diabetes. 4. Meningkatkan kualitas hormon. 5. Menurunkan tekanan darah tinggi. 6. Melancarkan sirkulasi oksigen di dalam otak. 7. Mengurangi lemak jahat dan menaikkan lemak baik. Unsur-unsur kesegaran jasmani antara lain 1. Kekuatan. 2. Daya. 3. Kecepatan. 4. Kelentukan. 5. Kelincahan. 6. Daya tahan. 7. Daya tahan kecepatan. Kebugaran tubuh seseorang dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu kebugaran statis adalah keadaan seseorang yang bebas dari penyakit dan cacat. Lalu kebugaran dinamis adalah kemampuan seseorang bekerja secara efisien yang tidak memerlukan keterampilan khusus seperti berlari, melompat, dan berjalan. Kebugaran motoris adalah kemampuan seseorang bekerja secara efisien yang memerlukan keterampilan khusus seperti sikap berguling, salto, harimau. Ciri-ciri seseorang memiliki kebugaran jasmani yang baik. 1. Memiliki ketahanan kerja yang tinggi dan pekerja keras. 2. Memiliki kemampuan kerja yang tinggi. 3. Memiliki rasa percaya diri yang tinggi. 4. Optimis dan pantang menyerah. 5. Selalu bersemangat atau tidak mudah lelah. 6. Lebih progresif dibandingkan orang lain. C. Bentuk-bentuk latihan kebugaran jasmani. 1. Aktivitas latihan kekuatan. Kekuatan adalah ketegangan yang terjadi atau kemampuan otot untuk suatu ketahanan akibat suatu beban. Beban tersebut dapat dari bobot badan sendiri atau dari luar. Bentuk-bentuk latihan kekuatan secara sederhana antara lain sebagai berikut. A. Aktivitas latihan kekuatan otot perut. Nah, ini yang kita lakukan dengan gerakan sit up. Lalu, latihan kekuatan otot kedua lengan dengan latihan push up. Kemudian, latihan kekuatan otot punggung dengan latihan back up. Latihan kekuatan otot lengan, nah ini dengan jongkok lalu kita menahan badan dengan tangan kita. Yang terakhir, latihan kekuatan otot tungkai dengan cara latihan naik turun bangku. 2. Aktivitas latihan daya tahan otot atau endurance. Daya tahan adalah kemampuan seseorang untuk bekerja dalam waktu yang relatif lama dan dengan tempo yang sedang sampai cepat
tanpa mengalami rasa sakit dan kelelahan yang berat. Daya tahan otot adalah kemampuan otot-otot untuk melakukan tugas gerak yang membebani otot dalam waktu yang cukup lama. Latihan daya tahan ditunjukkan pada kemampuan otot untuk melakukan suatu kerja secara terus-menerus dalam waktu yang relatif lama dengan beban tertentu. Salah satu bentuk latihan daya tahan otot adalah latihan weight training atau pembelajaran beban. Bentuk-bentuk latihan daya tahan otot secara sederhana antara lain sebagai berikut. A. Latihan daya otot lengan dan bahu. Ini dilakukan berjalan dengan menggunakan kedua lengan dan kedua kaki dipegang oleh salah seorang teman. B. Latihan daya tahan otot tungkai. Sikap pertama jongkok, lalu melemparkan tungkai ke belakang, kemudian jongkok kembali dan berdiri. C. Latihan daya tahan otot lengan, naik palang tunggal. Nah, ini sering kita sebut juga dengan pull up. 3. Aktivitas latihan daya tahan jantung dan paru-paru. Daya tahan adalah kemampuan seseorang untuk melakukan kerja dalam waktu yang relatif lama. Latihan yang dapat meningkatkan dan mengembangkan daya tahan jantung dan paru-paru antara lain lari jarak jauh, renang jarak jauh, cross country atau lari lintas alam, fartlek, interval training, atau bentuk pembelajaran apapun yang memaksa tubuh untuk bekerja dalam waktu yang lama atau lebih dari 6 menit. Dalam bagian ini akan dijelaskan mengenai interval training. Interval training adalah suatu sistem latihan yang diselingi oleh interval-interval yang berupa masa-masa istirahat. Bentuk latihan dalam interval training dapat berupa lari, interval running, atau renang, interval swimming. 4. Aktivitas latihan kelunturan. Kelunturan atau flexibility adalah luas gerak persendian atau kemampuan seseorang untuk menggerakkan anggota badan pada luas gerak tertentu pada suatu persendian. Kelenturan dapat ditingkatkan dengan bentuk latihan mengayun, memutar, dan memantul-mantulkan atau menggerak-gerakkan anggota badan. Latihan kelentukan atau fleksibilitas bertujuan agar otot-otot pada sendi tidak kaku dan dapat bergerak dengan leluasa tanpa ada gangguan yang berarti. Bentuk gerakan pada latihan kelentukan tentunya harus disesuaikan dengan sifat dan bentuk dari gerak persendian tersebut. Bentuk-bentuk latihan kelenturan adalah sebagai berikut. Yang pertama, latihan peregangan dinamis. A. Latihan kelunturan otot lengan dan bahu. B. Latihan kelunturan otot leher. C. Latihan kelunturan otot pinggang. D. Latihan kelunturan otot tungkai. Berikutnya, bentuk latihan peregangan statis. A. Latihan kelunturan otot fleksi siku. B. Latihan kelunturan otot bahu. C. Latihan kelunturan otot leher. D. Pembelajaran kelunturan otot pinggang. E. Latihan kelunturan tungkai dan punggung. F. Latihan kelunturan. 5. Latihan kecepatan. Kecepatan adalah kemampuan untuk melakukan perpindahan tepat dari satu tempat ke tempat yang lainnya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Perpindahan tempat ini bisa berlaku untuk tubuh secara keseluruhan, bisa juga hanya bagian tubuh tertentu. Misalnya, lari sprint. Laju gerak atau perpindahan tempat banyak ditentukan oleh faktor-faktor lain seperti kelentukan, kekuatan, waktu reaksi, serta tipe tubuh. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan kemampuan kecepatan harus melibatkan pula peningkatan dalam kelentukan dan kekuatan serta waktu reaksi. Bentuk-bentuk pembelajaran untuk meningkatkan kecepatan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, lari cepat dengan jarak 40 dan 60 meter. 2. Lari dengan mengubah-ubah kecepatan atau mulai lambat makin lama makin cepat. 3. Lari naik bukit. 4. Lari menuruni bukit. 5. Lari menaiki tangga gedung. 6. Program pengembangan aktivitas kebugaran jasmani menggunakan sirkuit training. Nah, ini kita akan melakukan dengan menggunakan pos-pos yang telah kita sediakan. Pos pertama ini ada salteran, ya. Pos kedua push up,
pos ketiga sit up, pos keempat backlift, pos kelima squat thrust, dan pos keenam lari 50 meter. Inilah salah satu program yang menggunakan circuit training. Setelah menyimak video ini, kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. 1. Sebutkan 3 macam kebugaran jasmani. 2. Sebutkan komponen kebugaran jasmani yang berkaitan dengan kesehatan. 3. Sebutkan cara melakukan backup. 4. Apa yang dimaksud dengan kecepatan? 5. Sebutkan ciri-ciri orang yang memiliki tingkat kebugaran jasmani yang baik. Baik, cukup untuk pertemuan kali ini. Tetap selalu semangat, perbanyak aktivitas gerak, hormati guru, sayangi teman. Sampai berjumpa di dalam video pembelajaran berikutnya. Terima kasih, salam olahraga, jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.